Selamat datang di Kenjelo. Di video kali ini akan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pendaftaran atau masuk TNI yang telah ditanyakan di kolom komentar YouTube saya maupun di kolom komentar Facebook saya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya. Banyak sekali komentar-komentar yang masuk di channel saya, dan kali ini saya akan jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk seputaran pendaftaran atau seputaran bagaimana cara masuk TNI. Pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyakan adalah masalah peraturan untuk masuk TNI dengan tinggi badan untuk pria 170 ataupun untuk wanita 160 yang telah dikeluarkan melalui ST Panglima pada bulan Januari 2020. Untuk peraturan tinggi badan menjadi anggota TNI untuk pria 170 ataupun untuk wanita 160 memang sudah ada beredar untuk ST Panglima, tapi di tahun ini masih menggunakan peraturan lama. Jadi di website TNI, website TNI Angkatan Darat, website TNI Angkatan Laut maupun di website TNI Angkatan Udara masih memakai persyaratan yang lama. Jadi untuk sementara untuk peraturan untuk tinggi badan 170 belum berlaku di tahun ini, jadi masih menggunakan persyaratan tinggi badan yang lama, yaitu untuk pria 163 cm minimal dan untuk wanita minimal tinggi badan 157 cm. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan berapa bulan pendidikan untuk strata Tamtama dan untuk strata Bintara? Untuk strata Tamtama baik di Angkatan Darat, di Angkatan Laut ataupun di Angkatan Darat, pendidikannya kurang lebih itu 9 sampai 10 bulan. Jadi dalam 9 atau 10 bulan dibagi menjadi dua, yaitu 3 bulan di pendidikan dasar dan selanjutnya untuk 6 bulan di pendidikan kejuruan. Itu baik di Angkatan Darat ataupun di Angkatan Laut dan di Angkatan Udara semuanya sama. Begitu juga untuk strata Bintara sama juga. Strata Bintara kurang lebih 10 sampai 11 bulan. Sama, 3 bulannya di pendidikan dasarnya dan selanjutnya selebihnya di kejuruan. Ada pertanyaan juga, Bang, apakah benar sih pendidikan angkatan di TNI itu keras seperti di video-video yang beredar di YouTube? Jawabannya benar, karena kenapa TNI dididik keras? Karena biar siap selalu menjaga keutuhan NKRI tanpa ada takut sedikit pun di hati atau di dada anggota TNI. Jadi semuanya demi membela atau mempertahankan NKRI. Pelatih bilang pun jangan karena manusia, kalau kalian menjadi anggota TNI, hantu pun lari melihat kalian. Doktrinnya sampai begitu. Tapi walaupun pendidikannya keras, tidak semuanya dari selama 9, 10 atau 11 bulan itu pendidikan keras, tidak. Jadi pendidikannya ada di lapangan ataupun ada di kelas. Jadi itu apa yang dilihat di YouTube apa untuk
pendidikan memang betul seperti itu pendidikannya di TNI. Selanjutnya, apa Bang yang disiapkan untuk menjadi TNI jika tinggi badan saya sekarang masih kurang? Nah, jika untuk mengacu peraturan yang lama sekarang ya, karena peraturan yang belum dilaksanakan, jadi tinggi badan itu 163. Jadi untuk adik-adik yang masih SMA kelas 1 atau kelas 2 yang punya cita-cita untuk menjadi anggota TNI, nah jika tinggi badannya kurang, cari olahraga-olahraga yang bisa menunjang untuk pertumbuhan badan. Contohnya berenang. Contohnya berenang dan juga senam. Senam itu bagus juga untuk pertumbuhan badan. Jadi jangan malas untuk berlatih. Terutama kalau untuk meningkatkan badan, lebih baiknya untuk olahraga berenang ataupun senam tiap hari. Pertanyaan apa lagi? Bang, itu Bang, apa saja sih jasmani yang diteskan kalau kita masuk menjadi TNI? Nah, untuk keselamatan jasmani baik di TNI Angkatan Darat, di TNI Angkatan Laut maupun di TNI Angkatan Udara, baik itu strata Tamtama, Bintara ataupun Perwira, semua sama. Jadi tes keselamatan jasmani itu meliputi lari 12 menit. Yang pertama itu ada lari 12 menit. Dilanjutkan dengan push up. Oh ya, habis lari dilanjutkan dengan pull up. Habis pull up, sit up. Habis sit up, push up. Terus shuttle run dan juga ketangkasan berenang. Nah, ketangkasan berenang ini jarak 50 meter. Jadi adik-adik yang ingin mendaftarkan menjadi anggota TNI, latihan apa yang menunjang untuk keselamatan jasmani, kayak latihan lari, latihan pull up, latihan push up, latihan sit up maupun latihan berenang. Jadi itulah yang diteskan saat tes keselamatan jasmani untuk tes masuk menjadi anggota TNI. Untuk pertanyaan selanjutnya yang banyak ditanyakan adalah jika salah penulisan saat pengisian daftar online menjadi anggota TNI. Ya ini Bang, gimana ini Bang? Saya daftar lewat online tapi saya salah pengisiannya. Ya. Jangan panik. Jadi untuk pengisian di online itu, jika ada kesalahan, kalian jangan panik, biarkan saja. Jadi nanti akan kita benahin saat di daftar ulang. Ya, daftar ulang saat calon daftar datang ke daftar ulang, itu nanti sampaikan di situ bahwa saat pengisian daftar online saya ada kesalahan, jadi nanti bisa dibenahin di saat daftar ulang itu. Jadi jangan panik. Bang, tempat-tempat pendaftaran di Angkatan Laut itu di mana saja? Untuk pendaftaran Angkatan Laut itu, untuk daftar ulangnya itu di semua lanal-lanal atau lantama-lantama di seluruh Indonesia. Jadi silakan, ada juga di channel YouTube saya tempat-tempat pendaftaran untuk Angkatan Laut, ada juga, silahkan dilihat di situ lengkap, sama nomor teleponnya juga, alamatnya juga ada lengkap di situ. Untuk selanjutnya, batas usia. Bang, saya udah umur 23, apakah saya masih bisa daftar menjadi anggota TNI?
saya mengacu di persyaratan yang website resmi yang telah dikeluarkan di TNI, maupun itu di TNI Angkatan Darat, di TNI Angkatan Laut, maupun di TNI Angkatan Udara. Persyaratannya semua tidak ada bedanya. Untuk batas usia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal di 22 tahun saat pembukaan pendidikan. Jadi untuk teman-teman yang umurnya sudah 23 tahun sementara udah lewat dan tidak bisa daftar menjadi anggota TNI. Jawabannya itu, Bang, saya mau daftar di strata Tamtama, apakah nanti saya bisa menjadi bintara? Jawabannya bisa. Jika kalian mendaftar di strata Tamtama, nanti setelah masa dinas 10 atau sudah berpangkat kopral 2 atau kopda, kalian bisa mengikuti tes cabarek. Tes cabarek adalah tes untuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dari strata Tamtama ke strata bintara, baik itu di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun di TNI Angkatan Darat. Semua programnya sama, semua ada untuk cabarek, diktuba, sama semua. Jadi bisa sama juga di jika masuk menjadi di strata bintara, kalian juga bisa ke jenjang untuk perwira. Jadi setelah memasuki untuk memenuhi persyaratan masa dinas untuk mengikuti tes untuk menjadi perwira, jika lulus tes itu kalian juga bisa menjadi perwira dari strata bintara ke strata perwira. Itu jadi dari Tamtama sekolah lagi diktuba menjadi sersan, kalau di strata bintara sekolah diktuba itu akan menjadi perwira. Itu. Untuk ada pertanyaan lagi, Bang, untuk pensiun TNI umur berapa? Nah, ini untuk umur pensiun TNI itu untuk strata bintara itu pensiun di umur 53 tahun untuk yang sekarang. Memang waktu dulu pernah di 48 tahun untuk pensiun, tapi untuk yang sekarang pensiun di Tamtama ataupun bintara umur 53 tahun. Untuk perwira di umur 58 tahun. Pertanyaan selanjutnya, Bang, apakah sama sih pendaftaran di Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun di Angkatan Udara itu persyaratannya apakah sama? Jawabannya sama, karena semua TNI itu berinduk di Mabes TNI. Jadi di Mabes TNI itu memberikan persyaratan untuk masuk menjadi TNI, baik di darat maupun di udara, itu persyaratannya semua sama, tidak ada bedanya sama sekali, baik itu di strata Tamtama, bintara ataupun perwira. Jadi semuanya sama. Pertanyaan selanjutnya, Bang, bagaimana jika saya kelas 3 SMA, ijazah saya belum keluar, apakah saya bisa daftar menjadi anggota TNI? Jawabannya bisa. Yang jelas kalian sudah terdaftar untuk mengikuti ujian nasional. Jadi nanti minta surat keterangan atau surat pengantar dari sekolah calon yang bersangkutan di SMA-nya atau di STM-nya, minta surat pengantar untuk kita mendaftar menjadi anggota TNI, itu bisa. Jadi untuk ijazah ininya menyusul, ijazah untuk persyaratan ijazah SMA atau STM-nya itu menyusul, itu bisa. Jadi silahkan untuk yang udah kelas 3 SMA, ijazahnya yang belum keluar, silahkan daftar, bisa. Jadi minta surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
Bang, di website resmi itu tidak dicantumkan BPJS. Apakah BPJS itu kita harus punya? Nah, memang benar di website resmi untuk persyaratan menjadi anggota TNI itu tidak disebutkan di situ masalah BPJS. Tapi untuk BPJS adalah wajib hukumnya. Jadi nanti saat administrasi akan ditanyakan juga. Jadi bagi adik-adik yang belum punya BPJS, silahkan mengurus BPJS sebelum mengikuti atau daftar menjadi anggota TNI, karena itu akan ditanyakan. Untuk SKCK juga begitu, harus punya SKCK karena itu menjadi persyaratan mutlak untuk daftar menjadi anggota TNI. Bang, bagaimana jika antara surat kelahiran saya sama ijazah sekolah saya itu namanya berbeda? Nah ini, jadi jika di surat kelahiran dan di ijazah itu namanya berbeda, untuk perubahannya harus ke Depdiknas. Jadi laporan ke Depdiknas untuk pembetulan nama. Jadi ijazah sekolah yang salah silahkan dibawa ke sana, diperbarui di sana di tempat Depdiknas yang terdekat di kota Anda. Jadi bisa. Jadi di persyaratan jadi memang dari KK, ijazah, akte kelahiran itu harus sama semua namanya, tidak boleh berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda segera diperbaiki. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang paling ditanyakan adalah rangkaian tahapan tes menjadi anggota TNI. Tahapan-tahapan untuk menjadi anggota TNI memang banyak, tapi tidak susah. Banyak tapi tidak susah. Jadi meliputi sebelumnya yang jelas kita harus daftar online. Kita nama kita udah daftar online, dan jangan lupa paspor atau emailnya jangan sampai lupa. Habis itu setelah daftar online diteruskan dengan daftar ulang. Daftar ulang itu kita adalah pengecekan administrasi. Nah, pengecekan administrasi. Setelah pengecekan administrasi, untuk tahap berikutnya itu kesamaptaan jasmani. Kesamaptaan jasmani itu ya lari 12 menit, pull up, push up, sit up, shuttle run, dan juga berenang. Nah, setelah itu tes kesehatan. Nah, tes kesehatan di sini dibagi menjadi dua. Tes kesehatan bagian luar dan tes kesehatan bagian tubuh kita. Habis tes kesehatan adalah tes akademis. Akademis, habis itu tes psikologi. Tes psikologi itu ada tes menggambar, ada tes tulis, macam-macam. Untuk ini perlu belajar untuk tes psikologi, banyak untuk buku-buku yang sudah beredar di toko-toko buku untuk masalah ini. Habis itu tes mental ideologi lah. Tes mental ideologi adalah tes wawasan kebangsaan kita. Biasanya yang di situ ditanyakan masalah seputaran Pancasila, seputaran Undang-Undang Dasar, agama, macam-macam. Di situ yang jelas untuk tes mental ideologi adalah tes wawasan kebangsaan kita. Di tes mental ideologi pun dibagi menjadi dua, tes tulis dan tes wawancara. Jadi harus diingat, saat kita mengisi apa di tes tulis mental ideologi, kita harus mengingat-ingat itu akan ditanyakan di tes wawancara yang mental ideologi. Untuk setelah itu tes selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah wawancara. Ya, di wawancara ini
biasanya yang ditanyakan adalah seputaran kegiatan pribadi kita, seputaran keluarga kita, apa yang kita kerjakan kita sehari-hari, apa itu semua. Jadi wawancara di sini adalah wawancara yang menyangkut pribadi kita dan pribadi yang apa yang ada di sekitar kita, masalah keluarga ataupun kakak apa semuanya ditanyakan. Yang terakhir adalah tahapan Pantukir. Tahap Pantukir ada dua macam, Pantukir daerah dan Pantukir pusat. Jadi setelah melakukan rangkaian tes tadi, ada namanya Pantukir daerah. Nah, setelah lolos menjadi Pantukir daerah, nah, ini akan dikirim ke Pantukir pusat. Nah, di Pantukir pusat ini penentuan ini. Setelah lulus di Pantukir pusat, kalian akan masuk di lembaga pendidikan baik di darat maupun di laut, di udara. Untuk rangkaian tahapan tes semuanya sama, baik angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Dan semua tahapan-tahapan tes tidak ada bedanya. Apakah pertanyaan-pertanyaan di tahapan-tahapan tes itu di darat, di laut ataupun di udara itu sama, Pak? Jadi semuanya sama. Jadi apapun kalian mau daftar di angkatan darat, laut ataupun udara, silahkan. Kalian bisa kayak tes psikologi, tes ideologi atau psikologi, kalian bisa pinjem buku-buku yang sudah menjadi anggota TNI. Silahkan tanya, sharing di sana. Jika ada tetangga ataupun teman-teman ini yang sudah menjadi anggota TNI, tanyakan apa sih pertanyaan-pertanyaan. Jadi silahkan, walaupun mereka angkatan darat, kalian mau daftar angkatan laut, itu sama pertanyaan, tidak ada bedanya sama sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan di rangkaian tes, di rangkaian tes, semua tahapan di rangkaian tes, baik di darat maupun di laut maupun di udara, itu semuanya sama, tidak ada bedanya, baik di strata bintara, tamtama ataupun perwira. Jadi tidak ada bedanya. Sementara itu yang tanya jawab seputaran TNI yang banyak ditanyakan di kolom-kolom komentar di channel saya. Untuk jika ada yang bertanya lagi, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab di kolom komentar itu akan saya jawab langsung, dan saya akan jawab juga mungkin di sesi tanya jawab untuk di video selanjutnya. Sebelumnya terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, serta komentarnya. Tetap optimis, semangat, berlatih untuk semoga cita-cita untuk menjadi anggota TNI untuk adik-adik yang mendaftarkan TNI tercapai. Intinya niat, semangat, berlatih, dan berlatih. Tetap semangat, bravo TNI.